مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Puspo Wardoyo, seorang pengusaha kuliner ternama asal Solo, duduk di teras rumahnya dengan pikiran yang terus menggelitik. Sebagai seorang pengusaha sukses yang kerap menjadi sorotan, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Meski bisnisnya berkembang pesat, hati kecilnya berkata bahwa ia perlu memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Inspirasi ini muncul dari sebuah pengajian sederhana yang ia hadiri di masjid kampung beberapa bulan sebelumnya, di mana ia mendengar kisah seorang pendakwah yang menggunakan humor untuk menyampaikan dakwah. Sejak saat itu, ide menggelar pengajian akbar mulai merasuki pikirannya. Kali Pepelen, tempat rekreasi miliknya yang terletak di Boyolali, menjadi pilihan utama sebagai lokasi acara. Dengan pemandangan sungai yang indah dan fasilitas yang memadai, Puspo yakin bahwa tempat ini tidak hanya cocok untuk wisata, tetapi juga untuk acara spiritual seperti pengajian. Namun, ia menyadari tantangan besar menantinya, bagaimana cara menarik perhatian masyarakat dan menghadirkan suasana yang benar-benar berbeda dari pengajian pada umumnya. Dalam pikirannya, ia ingin acara ini bukan hanya ajang religius, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk terhibur dan berinteraksi. Dalam proses perencanaan, nama Gus Ikdam muncul sebagai pilihan utama pendakwah. Pendakwah muda asal Blitar itu dikenal dengan gaya ceramah yang santai, penuh humor, tetapi tetap syarat makna. Puspo teringat bagaimana video ceramah Gus Ikdam yang viral di media sosial telah menarik perhatian jutaan penonton, termasuk dirinya. Ini dia yang saya cari, igumamnya sambil membuka kembali video Gus Ikdam di YouTube. Tanpa ragu, ia segera menghubungi tim Gus Ikdam untuk menyampaikan niatnya. Meski memiliki keyakinan besar, Puspo tetap menghadapi keraguan dari sebagian orang di sekitarnya. Beberapa rekannya menganggap ide ini terlalu ambisius, terutama mengingat jumlah massa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Namun, tekad Puspo tidak goyah. Baginya, dakwah adalah bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual yang tidak bisa ditawar. Ia percaya bahwa dengan persiapan matang dan bantuan dari tim profesional, acara ini akan menjadi awal yang baik untuk sesuatu yang lebih besar. Hari demi hari, persiapan terus berjalan. Tim Puspo mengatur segala sesuatunya dengan detail, mulai dari penyediaan panggung megah hingga fasilitas parkir yang mampu menampung ribuan kendaraan. Selain itu, promosi acara dilakukan secara masif melalui media sosial, radio lokal, hingga baliho besar di beberapa titik strategis. Dalam hatinya, Puspo tidak hanya memimpikan acara ini sebagai kesuksesan satu malam, tetapi juga sebagai momen yang akan dikenang oleh masyarakat Boyolali. Kali Pepelen bukan lagi hanya tempat wisata, tetapi akan menjadi saksi lahirnya sebuah gerakan dakwah yang penuh semangat. Di sudut kota Blitar yang tenang, nama Agus Muhammad Ikdam Holid, atau yang lebih akrab disapa Gus Ikdam, mulai dikenal luas. Sebagai pendakwah muda, ia memiliki cara yang unik dalam menyampaikan dakwah. Sejak kecil, Gus Ikdam sudah menunjukkan bakatnya dalam berbicara di depan umum. Didukung oleh latar belakang keluarga yang religius, ia belajar langsung dari sang ayah yang juga seorang ulama. Namun, yang membedakan dirinya dari pendakwah lain adalah caranya memadukan humor dengan pesan-pesan Islam yang mendalam. Perjalanan dakwah Gus Ikdam tidaklah instan. Ia memulai dari lingkup kecil, berceramah di masjid-masjid desa, hingga akhirnya mendapatkan undangan ke acara-acara besar. Media sosial menjadi salah satu kekuatan utamanya. Video ceramahnya yang penuh canda seringkali menjadi viral, membawa pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat dengan cara yang segar dan menyenangkan. Bahkan, banyak penontonnya yang mengaku bahwa humor Gus Ikdam mampu menyentuh hati mereka lebih dalam daripada ceramah yang terlalu serius. Namun, di balik gaya ceramahnya yang santai, Gus Ikdam adalah sosok yang sangat mendalami ilmu agama. Ia menempuh pendidikan pesantren selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Pendekatannya yang membumi membuat ia mampu menyampaikan ajaran-ajaran kompleks dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh semua kalangan. Hal inilah yang membuatnya dicintai, terutama oleh generasi muda yang sering merasa asing dengan dakwah konvensional. Kesuksesan Gus Ikdam tidak membuatnya lupa pada prinsip rendah hati. Ia kerap menolak disebut sebagai pendakwah besar. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari, katanya dalam sebuah wawancara. Bagi Gus Ikdam, dakwah bukan tentang popularitas, melainkan tentang menyentuh hati orang dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Prinsip ini menjadi landasan setiap ceramahnya,
termasuk ketika ia diundang untuk menjadi pendakwa utama di acara besar seperti yang diadakan di Kali PP Land. Ketika undangan dari Puspo Wardoyo tiba, Gus Ikdam merasa terhormat. Ia tahu bahwa acara ini tidak hanya soal menyampaikan ceramah, tetapi juga menciptakan pengalaman spiritual yang akan dikenang banyak orang. Bukan hanya saya yang berdakwah, tetapi semua yang hadir juga harus pulang membawa pelajaran, ujarnya. Dengan semangat yang membara, ia mempersiapkan diri untuk memberikan ceramah terbaiknya, memastikan pesan-pesan yang ia sampaikan tidak hanya menyentuh pikiran, tetapi juga hati para jamaah. Pagi itu, Kali PP Land yang biasanya tenang mulai dipenuhi kesibukan. Tim dari Puspo Wardoyo bekerja tanpa henti untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Dari panggung besar yang sedang didirikan hingga pengaturan tempat duduk untuk para jamaah, semuanya dikerjakan dengan detail. Puspo sendiri turun tangan, mengawasi setiap sudut lokasi. Baginya, acara pengajian ini bukan sekadar acara dakwah, tetapi juga bentuk syukurnya atas keberhasilan yang ia raih selama ini. Persiapan teknis menjadi tantangan utama. Kali PP Land yang biasanya menjadi tempat wisata keluarga kini harus disulap menjadi lokasi pengajian akbar yang mampu menampung puluhan ribu orang. Sistem tata suara yang optimal menjadi perhatian khusus. Puspo memanggil tim profesional untuk memastikan suara ceramah Gus Ikdam dapat terdengar jelas hingga ke peserta yang berada di barisan belakang. Selain itu, layar-layar besar juga dipasang di beberapa sudut agar semua jamaah bisa melihat dengan jelas. Tidak hanya persiapan fisik, tim juga memikirkan kenyamanan jamaah. Area parkir yang luas disediakan untuk menampung kendaraan, sementara toilet portabel didirikan di beberapa titik strategis. Tak lupa, para sukarelawan dari komunitas lokal dilibatkan untuk membantu mengatur keramaian dan memberikan arahan kepada jamaah. Puspo memahami bahwa pengalaman jamaah tidak hanya bergantung pada ceramah, tetapi juga pada kenyamanan selama acara berlangsung. Promosi acara dilakukan secara masif. Baliho besar terpampang di sepanjang jalan utama menuju Boyolali, sementara informasi acara disebarkan melalui media sosial dan radio lokal. Video pendek yang menampilkan Gus Ikdam sebagai pendakwa utama berhasil menarik perhatian banyak orang. Dalam hitungan hari, antusiasme masyarakat meningkat tajam. Banyak warga yang berencana datang bersama keluarga besar mereka, bahkan dari daerah-daerah di luar Boyolali. Menjelang hari H, Puspo mengadakan pertemuan terakhir dengan seluruh timnya. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras mereka dan mengingatkan bahwa tujuan utama acara ini adalah menyebarkan dakwah dan kebahagiaan. Kita bukan hanya mempersiapkan sebuah acara, katanya. Kita sedang mempersiapkan momentum yang akan dikenang masyarakat. Dengan semangat itu, semua orang bekerja keras hingga detik-detik terakhir sebelum malam pengajian dimulai. Langit sore di Boyolali tampak cerah, memberikan tanda bahwa malam itu akan menjadi momen bersejarah. Gus Ikdam tiba di Kali PP Land dengan iringan sederhana. Meski kedatangannya tidak diwarnai dengan kemewahan, antusiasme masyarakat sekitar tak bisa dibendung. Sejak kabar kedatangannya menyebar, banyak warga yang rela menunggu di sekitar lokasi hanya untuk melihat sekilas pendakwah muda asal Blitar tersebut. Senyum ramah Gus Ikdam dan caranya menyapa masyarakat langsung mencairkan suasana. Puspo Wardoyo menyambut Gus Ikdam dengan penuh kehangatan. Sebelum acara dimulai, keduanya sempat berbincang singkat di sebuah ruangan yang telah disiapkan khusus. Dalam percakapan itu, Gus Ikdam berbicara tentang pentingnya membawa pesan dakwah yang ringan namun mendalam, agar semua kalangan, terutama anak muda, bisa merasa dekat dengan agama. Puspo yang mendengarkan dengan seksama merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih sosok yang tepat untuk memimpin acara malam itu. Sementara itu, di luar lokasi acara, massa terus berdatangan. Jalanan menuju Kali PP Land mulai dipadati kendaraan. Para sukarelawan bekerja keras mengatur alur masuk, memastikan semua jamaah mendapatkan tempat yang layak. Beberapa pengunjung bahkan terlihat membawa tikar dan perlengkapan sendiri, menunjukkan keseriusan mereka untuk mengikuti pengajian ini hingga akhir. Ketika berita tentang kedatangan Gus Ikdam sampai ke telinga para jamaah, sorakan kegembiraan langsung terdengar. Gus Ikdam, yang biasanya tampil sederhana, terlihat sedikit berbeda malam itu. Ia mengenakan jubah putih bersih yang melambangkan kesucian, dipadukan dengan surban hijau yang memberikan nuansa karismatik. Namun, senyum khas dan caranya menyapa tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Sebelum naik ke panggung, ia menyempatkan diri berjalan menyusuri area utama untuk menyapa jamaah yang sudah hadir lebih awal. Beberapa jamaah bahkan tak kuasa menahan air mata karena merasa tersentuh dengan keramahan dan kesahajaannya. Menjelang malam, suasana semakin meriah. Cahaya dari panggung besar menyala, menciptakan sorotan yang menarik perhatian semua orang. Gus Ikdam pun bersiap di belakang panggung, menenangkan diri dengan membaca doa.
Ia tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang menyampaikan ceramah, tetapi juga tentang menyatukan hati ribuan orang yang hadir. Dengan langkah mantap, ia naik ke atas panggung, disambut tepuk tangan dan syalawat dari puluhan ribu jamaah yang memadati Kali Pepelen. Langit malam Boyolali dipenuhi bintang, seolah turut merayakan malam yang istimewa ini. Puluhan ribu orang dari berbagai daerah memenuhi area Kali Pepelen. Mereka datang dengan penuh harapan untuk mendengar dakwah dari Gus Ikdam yang selama ini hanya mereka saksikan melalui layar ponsel atau televisi. Suara syalawat bergema di udara, menciptakan suasana penuh kedamaian dan spiritualitas. Lampu-lampu panggung besar memancarkan cahaya hangat, menambah kemegahan suasana malam itu. Panggung utama berdiri megah di tengah kerumunan, didekorasi dengan ornamen Islami yang sederhana namun elegan. Para jamaah, yang terdiri dari berbagai usia, duduk dengan tertib di area yang telah disediakan. Beberapa bahkan rela berdiri di belakang, hanya agar dapat mendengar ceramah Gus Ikdam secara langsung. Udara malam yang sejuk menambah kenyamanan, meski beberapa jamaah harus berdesak-desakan untuk mendapatkan posisi terbaik. Namun, semangat dan antusiasme mereka tidak berkurang sedikit pun. Ketika Gus Ikdam naik ke panggung, tepuk tangan bergemuruh di seluruh area. Wajah para jamaah berseri-seri, menanti setiap kata yang akan diucapkan olehnya. Gus Ikdam membuka pengajian dengan salam yang penuh kehangatan. Suaranya yang khas dan tenang langsung menarik perhatian. Ia memulai dengan sebuah cerita ringan yang memancing tawa, membuat suasana menjadi akrab dan santai. Jamaah merasa tidak ada jarak antara mereka dan pendakwah ini, yang tampil dengan gaya sederhana namun penuh karisma. Dalam ceramahnya, Gus Ikdam menyampaikan pesan tentang kesabaran. Ia mengibaratkan sabar sebagai sebuah benih yang ditanam di hati setiap orang. Sabar itu pahit di awal, tetapi buahnya manis, katanya sambil memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Pesannya begitu membekas karena disampaikan dengan cara yang ringan, penuh humor, tetapi tetap syarat makna. Para jamaah terhanyut dalam setiap kata yang diucapkannya, seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk memberikan ruang bagi hati mereka merenung. Di sela-sela ceramah, Gus Ikdam mengajak jamaah untuk bersyalawat bersama. Suara ribuan orang yang bersyalawat menggema di seluruh area, menciptakan suasana yang begitu hikmat. Beberapa jamaah tampak meneteskan air mata, tersentuh oleh momen spiritual yang mendalam. Malam itu bukan hanya sekadar pengajian, tetapi juga menjadi malam kebersamaan, di mana hati setiap orang yang hadir seolah bersatu dalam doa dan zikir. Kali Pepelen berubah menjadi tempat yang penuh berkah, menjadi saksi dari malam yang tak terlupakan. Dengan senyumnya yang menenangkan, Gus Ikdam memulai bagian inti ceramahnya. Ia mengangkat tema kesabaran, sebuah nilai yang seringkali terlupakan dalam kehidupan modern. Sabar itu bukan sekadar menunggu dalam diam, ia ujarnya dengan suara lembut namun tegas. Sabar itu adalah kekuatan untuk tetap bertahan ketika hati ingin menyerah. Gus Ikdam memaparkan bagaimana sifat sabar telah menjadi kunci keberhasilan banyak tokoh besar dalam sejarah Islam. Pesannya tidak hanya menggugah pikiran, tetapi juga meresap ke dalam hati para jamaah. Ceramah itu semakin hidup ketika Gus Ikdam menyisipkan cerita-cerita inspiratif dari kehidupan sehari-hari. Ia bercerita tentang seorang petani yang tetap tabah meski panennya gagal berkali-kali, tetapi akhirnya berhasil meraih hasil yang melimpah karena tidak pernah menyerah. Sabar itu seperti menanam benih di ladang, katanya sambil tersenyum. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, tapi jika kita merawatnya dengan ikhlas, buahnya pasti akan kita nikmati. Cerita itu membuat jamaah terpaku. Beberapa bahkan terlihat mengangguk tanda setuju. Gus Ikdam tidak hanya berbicara, tetapi juga melibatkan jamaah dalam interaksi. Ia bertanya kepada mereka, "Ya apa yang paling sulit kalian hadapi ketika diminta untuk sabar?" Salah satu jamaah, seorang ibu yang duduk di barisan depan, menjawab dengan suara bergetar, "Kesabaran menghadapi anak-anak, Gus." Jawaban itu memancing tawa ringan dari jamaah lainnya, tetapi Gus Ikdam merespons dengan serius. Ia memberikan nasihat sederhana, tetapi penuh makna, tentang bagaimana sabar adalah bagian dari cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Di tengah ceramah, Gus Ikdam mengingatkan bahwa sabar juga berarti berserah diri kepada Allah. Ia mengajak jamaah untuk merenungkan bagaimana manusia seringkali ingin semuanya terjadi dengan cepat sesuai keinginan mereka. Kadang kita lupa bahwa Allah punya rencana yang lebih baik, ujarnya. Ia lalu mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sebagai penguat pesan bahwa kesabaran pasti akan berbuah manis pada akhirnya. Pesan sabar itu disampaikan dengan begitu menyentuh sehingga banyak jamaah yang terlihat meneteskan air mata. Mereka merasa bahwa ceramah ini seperti cermin yang memperlihatkan perjuangan dan kegelisahan mereka sendiri.
Gus Ikdam tidak hanya memberikan kata-kata, tetapi juga harapan. Jadikan sabar sebagai sahabatmu, ia tutupnya dengan penuh keyakinan. Tepuk tangan riuh menggema, menandakan bahwa pesan itu telah sampai dengan sempurna di hati setiap orang yang hadir malam itu. Setelah menyampaikan pesan tentang kesabaran, Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan membahas konsep berkah dan barokah. Apa itu berkah? Apa itu barokah? Ditanyanya, membuka sesi baru dengan nada yang menggugah. Ia menjelaskan bahwa berkah bukan sekadar soal jumlah, melainkan tentang manfaat dan kebaikan yang terus mengalir. Berkah itu seperti air hujan, katanya. Tidak peduli seberapa deras atau lembutnya, jika jatuh di tanah yang subur, pasti menghasilkan kehidupan. Untuk memperjelas maknanya, Gus Ikdam memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Ia berbicara tentang rezeki yang seringkali disalahpahami oleh manusia. Ada orang yang gajinya besar, tetapi selalu merasa kurang. Ada juga yang penghasilannya kecil, tetapi hidupnya tenang dan penuh rasa syukur. Itulah bedanya rezeki yang hanya banyak dengan rezeki yang penuh berkah, itu tuturnya. Jamaah mendengarkan dengan saksama, seolah pesan itu menembus langsung ke dalam hati mereka. Gus Ikdam juga menyoroti pentingnya keberkahan dalam hubungan antar manusia. Ia menjelaskan bahwa berkah tidak hanya hadir dalam harta, tetapi juga dalam keluarga, pekerjaan, dan bahkan pertemanan. Kadang kita sibuk mencari harta, tetapi lupa mencari keberkahan dalam waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Padahal, waktu yang berkah bisa jauh lebih bernilai daripada uang yang melimpah, ditambahnya. Kata-katanya membuat banyak orang terdiam, merenungi hubungan mereka dengan orang-orang terdekat. Sesi ini menjadi semakin hidup ketika Gus Ikdam mengajak jamaah untuk berbagi pengalaman mereka tentang keberkahan. Salah satu jamaah, seorang pria parubaya, bercerita tentang usahanya yang sederhana tetapi selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya percaya, selama saya jujur dan ikhlas, usaha saya akan tetap diberkahi, katanya. Gus Ikdam mengapresiasi cerita tersebut dan menjadikannya sebagai contoh nyata bahwa keberkahan adalah hasil dari sikap tulus dan niat yang baik. Di akhir sesi, Gus Ikdam menekankan pentingnya memohon berkah dalam setiap langkah kehidupan. Ia mengingatkan jamaah bahwa keberkahan hanya dapat diraih jika seseorang selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan dan tindakannya. Jangan lupa untuk selalu memulai segala sesuatu dengan basmalah, katanya. Ia menutup pembahasannya dengan sebuah doa yang meminta agar Allah melimpahkan keberkahan kepada seluruh jamaah. Suara amin menggema, menandai akhir dari ceramah yang penuh makna tentang berkah dan barokah. Ceramah Gus Ikdam malam itu tidak hanya monolog, tetapi penuh interaksi dengan para jamaah. Ia kerap menyapa mereka dengan pertanyaan-pertanyaan ringan untuk mencairkan suasana. Siapa di sini yang hafal syalawat? Coba, saya mau dengar, ucapnya sambil tersenyum. Spontan, beberapa tangan terangkat dengan penuh semangat. Suara para jamaah yang dipanggil maju ke panggung menyanyikan syalawat membuat suasana semakin hangat. Jamaah lainnya pun ikut bersyalawat bersama, menciptakan suasana yang hikmat namun santai. Salah satu peserta yang dipanggil adalah seorang remaja laki-laki yang tampak gugup saat naik ke panggung. Dengan suara pelan, ia mulai melantunkan syalawat yang ia hafal. Gus Ikdam, dengan gayanya yang santai, memotivasi remaja itu untuk melanjutkan tanpa rasa takut. Jangan ragu, Mas. Yang penting niatnya lillahi ta'ala, katanya, yang langsung membuat suasana panggung dipenuhi tepuk tangan. Ketika remaja itu selesai, Gus Ikdam memberinya hadiah berupa amplop dari tuan rumah, Puspowardoyo, sebagai penghargaan atas keberaniannya. Tidak hanya remaja, ada pula seorang ibu tua yang maju dengan penuh semangat untuk melantunkan syalawat. Meski suaranya bergetar, ibu tersebut mampu menyentuh hati para jamaah dengan lantunan syalawat yang penuh penghayatan. Syalawat dari hati itu lebih indah daripada suara emas, ujar Gus Ikdam, yang membuat tepuk tangan dan sorakan penuh dukungan bergema di seluruh area. Ibu tersebut tersenyum haru saat menerima hadiah, merasa dihargai meski awalnya sempat ragu untuk tampil di depan ribuan orang. Selain itu, Gus Ikdam juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan spontan yang menghibur. Ia bertanya kepada seorang jamaah, apa yang paling Anda syukuri hari ini? Dengan tersenyum malu, jamaah tersebut menjawab, bisa ikut pengajian langsung, Gus. Biasanya cuma nonton di YouTube. Jawaban itu langsung disambut tawa dan tepuk tangan dari para jamaah lainnya. Gus Ikdam memanfaatkan momen itu untuk menekankan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kadang, kebahagiaan itu sederhana. Hati kita yang membuatnya terasa besar, ditambahnya. Interaksi tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga menciptakan kedekatan emosional antara Gus Ikdam dan para jamaah.
Malam itu tidak terasa seperti sebuah ceramah formal, melainkan seperti pertemuan hangat antara saudara seiman. Jamaah merasa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga bagian dari momen berharga tersebut. Gus Ikdam berhasil menunjukkan bahwa dakwah bisa menjadi ruang untuk saling berbagi, saling menguatkan, dan merayakan kebersamaan dalam iman. Meski banyak kendala, acara tersebut menjadi bukti nyata bahwa kerja keras panitia membuahkan hasil. Tuan rumah, Puspowardoyo, mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan pengajian malam itu. Semua kesulitan ini adalah bagian dari perjuangan dakwah. Yang terpenting adalah kita bisa menyatukan ribuan orang dalam suasana cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, katanya. Pengajian akbar ini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola acara besar dengan penuh keikhlasan, sekaligus membuktikan bahwa semangat kebersamaan mampu mengatasi segala tantangan. Kesuksesan pengajian akbar di Kali PP Land tidak terlepas dari peran besar tuan rumah, Puspowardoyo, seorang pengusaha kuliner ternama asal Solo. Dengan segala keterbatasan yang ada, ia berhasil menyulap kawasan Kali PP Land menjadi tempat yang layak untuk menampung puluhan ribu jamaah. Saya ingin tempat ini tidak hanya dikenal sebagai area wisata, tetapi juga menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, ungkapnya. Visi tersebut ia wujudkan dengan menjadikan pengajian akbar ini sebagai salah satu acara rutin di lokasi tersebut. Sebagai penggagas acara, Puspowardoyo tidak hanya menyediakan lokasi, tetapi juga ikut turun tangan dalam persiapan teknis. Ia berkoordinasi langsung dengan panitia untuk memastikan setiap detail acara berjalan dengan baik, mulai dari pengaturan panggung, sistem suara, hingga logistik. Bagi saya, acara ini bukan hanya sekadar kegiatan, tetapi juga bentuk ibadah, tuturnya. Dedikasinya terlihat jelas dari cara ia memastikan semua kebutuhan, baik untuk jamaah maupun Gus Ikdam sebagai penceramah utama, terpenuhi dengan maksimal. Tidak hanya soal teknis, Puspowardoyo juga menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyediakan hadiah-hadiah untuk para peserta. Amplop-amplop berisi uang diberikan kepada jamaah yang berani maju ke panggung untuk bersyalawat atau berbagi cerita. Menurutnya, hadiah tersebut bukan hanya untuk memotivasi, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka. Hadiah ini mungkin tidak seberapa, tetapi saya harap bisa menjadi kenang-kenangan dan penyemangat bagi mereka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, jelasnya. Selain itu, Puspowardoyo juga menjalin hubungan yang erat dengan tokoh-tokoh penting yang hadir, seperti mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kehadiran para tokoh ini tidak hanya memberi nuansa formalitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana acara tersebut mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat. Dakwah itu seharusnya bisa diterima oleh semua kalangan, kata Puspowardoyo. Ia berharap, kolaborasi semacam ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang lebih luas. Sebagai penutup, Puspowardoyo menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan acara tersebut. Ia berharap pengajian seperti ini dapat menjadi rutinitas yang membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Saya hanya seorang pengusaha, tetapi saya ingin usaha saya ini menjadi jalan dakwah. Semoga acara ini bisa terus berjalan dan memberikan berkah untuk semua, ucapnya dengan penuh harap. Perannya yang begitu besar dalam kesuksesan pengajian ini menjadi bukti bahwa dakwah tidak hanya dilakukan di mimbar, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi orang banyak. Gus Ikdam, pendakwah muda asal Blitar, Jawa Timur, telah berhasil mencuri perhatian ribuan jamaah di pengajian akbar ini. Sebagai seorang pendakwah milenial, ia memiliki pendekatan yang berbeda dari pendakwah konvensional. Ceramahnya tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menghibur, dengan cara penyampaian yang santai, jenaka, dan penuh keakraban. Saya ingin dakwah itu terasa dekat, tidak berat di hati, sehingga siapapun yang mendengar bisa menerima pesannya dengan mudah, ujar Gus Ikdam ketika ditanya tentang gaya dakwahnya. Salah satu kelebihan Gus Ikdam adalah kemampuannya berinteraksi dengan jamaah dari berbagai kalangan. Di pengajian ini, ia mampu menciptakan suasana yang hangat dan cair dengan mengajak jamaah untuk bersyalawat, berbagi cerita, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan spontan. Interaksi langsung ini membuat jamaah merasa dilibatkan secara aktif, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga bagian dari dakwah itu sendiri. Dakwah yang efektif adalah dakwah yang melibatkan hati dan emosi, bukan sekadar kata-kata, tuturnya. Gaya komunikasi Gus Ikdam juga sangat relevan dengan generasi muda. Ia sering menggunakan analogi kehidupan sehari-hari yang dekat dengan realitas jamaah. Misalnya, saat membahas keberkahan, ia menggambarkannya seperti air hujan yang jatuh di tanah subur, sehingga menghasilkan kehidupan yang melimpah. Pendekatan ini membuat pesan-pesan dakwahnya mudah dipahami, bahkan oleh mereka yang mungkin baru pertama kali menghadiri pengajian. Saya ingin semua orang merasa bahwa Islam itu indah dan mudah dijalankan, tambahnya. Sebagai pendakwah milenial,
Gus Ikdam juga memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesannya. Sebelum acara di Kali Pepelen, banyak jamaah yang mengenalnya melalui ceramah-ceramah yang diunggah di platform YouTube dan media sosial lainnya. Keberadaannya di dunia digital membuat dakwahnya menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Namun, ia selalu menekankan bahwa mendengarkan ceramah secara langsung memiliki keistimewaan tersendiri karena memberikan pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Di akhir pengajian, Gus Ikdam mengungkapkan harapannya agar dakwahnya dapat terus memberikan manfaat bagi umat. Saya hanya seorang manusia biasa, tapi jika Allah memberikan saya kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, saya akan melakukannya dengan sepenuh hati, katanya. Ribuan jamaah memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas ceramahnya yang penuh makna. Peran Gus Ikdam sebagai pendakwah milenial tidak hanya menjembatani generasi muda dengan agama, tetapi juga membuktikan bahwa dakwah yang relevan dan kreatif dapat menyentuh hati siapa saja. Malam itu, Gus Ikdam tidak hanya menyampaikan pesan-pesan spiritual, tetapi juga memberikan motivasi kepada jamaah melalui pemberian hadiah. Setelah sesi interaksi, ia mengundang beberapa peserta untuk maju ke panggung, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan atau berbagi pengalaman. Hadiah berupa amplop yang disiapkan oleh tuan rumah, Puspowardoyo, dan mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi, menjadi simbol apresiasi atas partisipasi mereka. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah ketika seorang anak kecil yang dengan polosnya melantunkan syalawat di atas panggung. Meskipun suaranya sedikit terbata-bata, keberanian anak tersebut mendapat sambutan hangat dari ribuan jamaah. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, "Ini adalah bukti bahwa cinta kepada Rasulullah tidak mengenal usia." Luar biasa, ia kemudian menyerahkan hadiah kepada anak tersebut, yang langsung disambut sorakan dan tepuk tangan meriah. Tidak hanya untuk anak-anak, Gus Ikdam juga memberikan apresiasi kepada seorang bapak tua yang maju dengan semangat untuk menceritakan perjuangan hidupnya. Bapak itu bercerita tentang kesulitannya sebagai petani kecil yang tetap bersyukur dan berusaha ikhlas dalam setiap keadaan. Ceritanya membuat banyak jamaah terharu, bahkan beberapa terlihat meneteskan air mata. Sebagai bentuk penghormatan, Gus Ikdam memberikan hadiah dan memeluk bapak tersebut. Kisah seperti ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur, katanya dengan penuh empati. Selain itu, Gus Ikdam memberikan tantangan-tantangan sederhana yang menghibur. Salah satunya adalah meminta jamaah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang mereka hafal. Beberapa peserta yang maju menunjukkan kemampuan mereka dengan lancar, sementara yang lain melakukannya dengan sedikit kesulitan tetapi tetap penuh semangat. Gus Ikdam memuji semua peserta tanpa membeda-bedakan, menekankan bahwa yang terpenting adalah niat tulus mereka untuk mengamalkan ajaran Islam. Hadiah yang diberikan pun menjadi penyemangat agar mereka terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Pemberian hadiah itu bukan sekadar formalitas, melainkan cara Gus Ikdam menyampaikan pesan bahwa setiap usaha, sekecil apapun, patut diapresiasi. Ia mengingatkan jamaah bahwa penghargaan tidak selalu harus berupa materi, tetapi bisa berupa dukungan, doa, dan ucapan terima kasih. Hadiah ini hanyalah simbol kecil dari penghargaan kami. Hadiah sejati adalah keberkahan yang Allah berikan dalam hidup kita, ujarnya. Suasana malam itu terasa begitu hangat, penuh dengan energi positif dan inspirasi yang membekas di hati setiap orang yang hadir. Malam di Kali Pepelen semakin syahdu ketika Gus Ikdam mengajak seluruh jamaah untuk melantunkan syalawat bersama. Dengan suara lembutnya, ia memimpin jamaah menyanyikan syalawat yang sederhana namun menyentuh hati. Ribuan suara menyatu dalam harmoni yang indah, menciptakan suasana yang begitu hikmat. Lampu-lampu panggung yang temaram semakin memperkuat suasana spiritual malam itu, membuat setiap orang merasa seperti terhubung langsung dengan kehadiran Rasulullah. Gus Ikdam memilih beberapa jenis syalawat yang mudah diikuti oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mari kita lantunkan syalawat ini dengan penuh cinta kepada Rasulullah, ujarnya. Suaranya yang merdu memulai bait pertama, diikuti oleh ribuan jamaah yang mengalun serentak. Suasana yang awalnya meriah berubah menjadi penuh keheningan yang menenangkan. Hati para jamaah terasa larut dalam setiap lantunan syalawat, seolah menggema hingga ke langit. Beberapa jamaah tampak meneteskan air mata saat melantunkan syalawat. Mereka merasa momen ini adalah saat yang langka, di mana hati mereka benar-benar tenang dan damai. Ada yang memejamkan mata, merenungi makna dari setiap kata yang diucapkan, sementara yang lain menggenggam tangan keluarga mereka, merasakan kebersamaan yang luar biasa. Gus Ikdam pun terus mengingatkan, setiap syalawat yang kita lantunkan akan menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah, itu akan menjadi syafaat di hari akhir nanti. Ketika syalawat selesai, Gus Ikdam memberi waktu kepada jamaah untuk berdoa secara pribadi.
Ia meminta mereka memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan harapan dan permohonan kepada Allah. Suasana menjadi hening, hanya terdengar bisikan doa dari ribuan bibir yang bergetar. Beberapa orang terlihat mengangkat tangan mereka ke langit dengan penuh khusyuk, memohon ampunan dan keberkahan. Malam itu terasa seperti momen spiritual yang mendalam, di mana setiap hati merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Sebagai penutup sesi shalawat berjamaah, Gus Ikdam mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir dan berpartisipasi dengan tulus. Kita semua adalah saudara dalam iman. Malam ini bukan hanya tentang ceramah atau acara, tetapi tentang kita yang berkumpul dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, jikatanya. Tepuk tangan meriah mengiringi ucapan penutupnya, menandai berakhirnya sesi shalawat yang meninggalkan kesan mendalam di hati setiap orang. Kali PP Land malam itu benar-benar menjadi saksi dari kesyahduan cinta kepada Rasulullah. Di balik megahnya pengajian akbar yang digelar di Kali PP Land, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh panitia penyelenggara. Salah satu kendala utama adalah jumlah peserta yang jauh melampaui ekspektasi. Puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah datang, menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi. Panitia harus bekerja keras mengatur arus lalu lintas, memastikan jamaah dapat mencapai tempat acara dengan aman dan nyaman. Meski situasi cukup kacau di awal, semua itu dapat diatasi berkat kerjasama antara pihak penyelenggara dan aparat keamanan. Selain masalah lalu lintas, pengelolaan area pengajian juga menjadi tantangan tersendiri. Panitia harus menyediakan fasilitas seperti tempat duduk, area parkir, dan toilet yang memadai untuk jamaah dalam jumlah besar. Namun, karena keterbatasan lahan, banyak peserta yang harus berdiri atau duduk di area terbuka tanpa pelindung dari cuaca malam yang dingin. Meskipun begitu, semangat para jamaah untuk menghadiri pengajian tidak surut. Mereka rela berdesak-desakan demi mendengarkan ceramah Gus Ikdam secara langsung. Pintu masuk ke area pengajian sempat ditutup karena kepadatan yang luar biasa. Hal ini menimbulkan protes dari sebagian jamaah yang merasa tidak dapat masuk lokasi meskipun sudah datang lebih awal. Kami tidak menyangka antusiasme masyarakat akan sebesar ini, diujar salah satu panitia dengan nada lega sekaligus kewalahan. Beberapa jamaah yang tertahan di luar akhirnya tetap mengikuti acara dari jarak jauh, menggunakan pengeras suara yang disediakan di beberapa titik strategis. Tantangan lainnya adalah memastikan keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung. Dengan jumlah peserta yang begitu besar, risiko insiden tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, panitia bekerja sama dengan aparat kepolisian dan petugas keamanan setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Para petugas berjaga di berbagai sudut area, mengawasi jalannya acara tanpa mengganggu suasana khidmat yang tengah berlangsung. Hasilnya, pengajian dapat berjalan lancar tanpa insiden yang berarti, membuktikan keberhasilan koordinasi yang solid di balik layar.